Sebelumnya aku ucapkan selamat datang untuk kalian yang baru melihat channel ini, dan semoga kalian selalu sehat dan selalu mempunyai hidup yang sejahtera dalam segala aspek di kehidupan kalian semua. Dan untuk kalian yang sudah tahu channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalianlah yang bikin aku selalu semangat terus membuat video short dan video long di YouTube ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan yang sangat lebih dan selalu makmur dalam aspek kehidupan kalian semua. Sekarang kita lanjut ke pembahasan inti video ini. Lo mungkin gak ngerasa apa-apa? Gaji lo masih sama? Hidup lo kelihatan normal? Tapi ada satu hal yang diam-diam berubah. Dan dampaknya pelan-pelan ngehancurin kondisi finansial lo. Hari ini, $1 sama dengan sekitar 17.300 rupiah. Beberapa waktu lalu, masih di 16 ribuan rupiah. Selisihnya kelihatan kecil, tapi di balik angka kecil itu, ada efek besar yang nyentuh hidup hampir semua orang di Indonesia. Dan kalau lo lihat ke belakang, ini bukan kejadian baru. Di masa krisis moneter Asia 1997 sampai 1998, nilai rupiah sempat runtuh. Dari sekitar 2.300 rupiah per dolar, anjlok sampai di atas 15.000 rupiah. Itu penurunan lebih dari 80%. Lalu masuk masa B.J. Habibie. Di periode itu, rupiah sempat menguat lagi dari kisaran 15.000 rupiah turun ke sekitar 6.000 rupiah sampai 7.000 rupiah per dolar. Artinya, ada fase di mana rupiah berjaya lagi. Walaupun cuma sebentar, tapi setelah itu, rupiah nggak pernah balik ke 2000-an lagi. Masuk tahun-tahun berikutnya, rupiah pelan-pelan naik lagi. 8.000 rupiah, 10.000 rupiah, 12.000 rupiah, 14.000 rupiah, 16.000 rupiah, sampai hari ini 17.300 rupiah. Ini bukan lonjakan tiba-tiba. Ini kenaikan berskala yang terjadi terus-menerus. Artinya, walaupun pernah kuat lagi di masa itu, tapi secara jangka panjang, nilai rupiah tetap tergerus. Rupiah melemah, artinya lo butuh lebih banyak rupiah untuk beli $1. Dulu, $1 sama dengan 16.000 rupiah. Sekarang, $1 sama dengan 17.300 rupiah. Artinya, nilai rupiah turun sekitar 8%. Dan ini penting, karena hampir semua hal penting di dunia pakai dolar. Indonesia itu bukan negara yang sepenuhnya mandiri. Kita impor minyak, gandum, kedelai, bahan baku industri. Sekarang kita hitung simple. Barang impor $100. Dulu, 100 kali 16.000 sama dengan 1.600.000 rupiah. Sekarang, 100 kali 17.000. 300 sama dengan 1.730.000 rupiah. Naik 130.000 rupiah. Naiknya sekitar 8%. Dan itu belum termasuk margin perusahaan. Di lapangan, harga bisa naik 10 sampai 15%. Dan efeknya langsung ke hidup lo. Mie instan naik, roti naik, tempe dan tahu naik, ongkir naik. Dan masalahnya, gaji lo nggak naik 10%, daya beli lo pelan-pelan turun. Sekarang kita masuk ke yang paling bahaya. Minyak dunia misalnya, $80 Amerika Serikat per barrel. Dulu, 80 kali 16.000 sama dengan 1.200.000. 80.000 rupiah. Sekarang, 80 kali 17.300 sama dengan 1.300.000. 80, 4.000 rupiah. Naik 100, 4.000 rupiah per barrel. Minyak itu bukan cuma BBM. Itu adalah transportasi, distribusi barang, logistik. Dan ketika biaya ini naik, harga sayur naik,
Harga makanan naik, harga barang naik. Ini yang disebut efek domino. Dan ini nggak bisa dihindari. Sekarang kita masuk ke level yang lebih dalam. Banyak perusahaan punya utang dalam dolar. Contoh sederhana, utang 1 juta dolar, dulu 16 miliar rupiah, sekarang 17,3 miliar rupiah, naik 1,3 miliar rupiah. Tanpa mereka ngelakuin apa-apa, beban mereka langsung naik. Dan mereka nggak akan diam. Mereka akan naikin harga, ngurangin karyawan, nahan ekspansi, dan ujungnya, lapangan kerja makin sempit. Sekarang kita lihat dari sisi investor. Investor asing sangat sensitif. Ketika rupiah melemah, mereka takut rugi kurs. Contoh, masuk saat Rp17.000, keluar saat Rp17.300. Nilai uang mereka turun, akhirnya mereka keluar. Mereka jual saham, mereka tarik dana, dan dampaknya IHSG bisa turun. Reksadana ikut merah. Ekonomi terasa lebih berat. Sekarang ke hal yang lebih dekat ke hidup lo. Subscription, hiburan, tools digital, semua pakai dolar. Contoh 10 dolar. Dulu Rp160.000, sekarang Rp173.000. Naiknya kecil, tapi dikali banyak kebutuhan, jadi besar. Sekarang bagian yang paling nggak kelihatan, tabungan lo. Misalnya 17 juta rupiah, dulu setara 1.062 dolar. Sekarang cuma 982 dolar. Lo nggak kehilangan uang, tapi lo kehilangan nilai. Dan di saat banyak orang rugi, ada juga yang diuntungkan. Eksportir, freelancer dolar, orang yang dibayar dalam dolar Amerika Serikat. Contoh, gaji 1.000 dolar Amerika Serikat, dulu 16 juta rupiah, sekarang 17,3 juta rupiah, naik 1,3 juta rupiah, tanpa kerja lebih. Sekarang kita tarik ke realitas ke depan. Kalau tren ini lanjut, misalnya pelemahan 3% sampai 5% per tahun, maka secara kasar, 2027 bisa di Rp18.000, 2028 bisa di Rp18.800, 2030 bisa tembus Rp20.000. Ini bukan prediksi pasti, tapi gambaran realistis dari pola yang sama. Dan kalau itu terjadi, barang 100 dolar Amerika Serikat hari ini Rp1.730.000. Kalau kurs Rp20.000, jadi Rp2 juta, naik Rp270.000. Lagi, bayangin itu ke semua kebutuhan, makan, transportasi, tempat tinggal, semuanya ikut naik. Sekarang pertanyaannya, lo mau diam atau adaptasi? Ini solusi realistis. Pertama, jangan 100% pegang rupiah. Minimal 10% sampai 30% aset lo. Di luar rupiah, dolar, emas, aset global. Ini bukan buat kaya, ini buat bertahan. Kedua, naikin income lo ke arah global. Karena masalah utama bukan harga naik, tapi lo masih dibayar rupiah. Freelance luar negeri, remote job, jualan digital, skill online. Kalau lo dapat 500 dolar Amerika Serikat, hari ini 8,6 juta rupiah. Kalau kurs Rp20.000, jadi 10 juta rupiah tanpa nambah kerja. Income lo naik. Ketiga, kurangi gaya hidup konsumtif. Karena di kondisi kayak gini, yang paling cepat jatuh adalah yang boros. Keempat, investasi di aset produktif. Jangan cuma nabung, karena nabung rupiah, nilainya ikut turun. Kelima, punya skill yang relevan. Karena di dunia yang berubah, yang bertahan, bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat adaptasi. Dan sekarang lo harus jujur. Kalau rupiah terus melemah, dan lo nggak berubah, apa yang terjadi 5 tahun ke depan? Karena realitanya,
Waktu nggak nunggu, rupiah nggak nunggu, perubahan tetap jalan. Rupiah melemah bukan sekadar angka. Ini adalah sinyal bahwa sistem sedang berubah. Dan dari 2.300 rupiah, sempat jatuh, sempat bangkit, lalu naik lagi sampai 17.300 rupiah. Itu bukan kebetulan, itu pola. Dan di setiap perubahan, selalu ada dua jenis orang, yang sadar lebih awal dan mulai bergerak, atau yang tetap diam sampai keadaan memaksa. Pilihan itu ada di tangan lo. Dan ingat ini, lo nggak harus jadi kaya hari ini, tapi lo harus mulai sadar hari ini. Karena di dunia yang berubah cepat, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling siap.